Halo Sobat Siniar, selamat datang di Siniar, Sinergi Alumni KPS FH UNER. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng alumni hebat yang telah menapaki berbagai jalur karir di dunia hukum. Di episode kali ini nih, kita bakal membahas tema yang pastinya relevan banget buat para mahasiswa hukum dan fresh graduate, yaitu membedah karir dalam dunia hukum melalui sudut pandang alumni dan korelasi berorganisasi dalam dunia kerja. Nah, udah hadir nih bareng aku sosok inspiratif hari ini, terutama alumni FH UNER yang berprestasi dan aktif banget nih di berbagai bidang, mulai dari dunia akademi, penelitian hukum, hingga organisasi kampus. Beliau adalah Anissa Virgi Azara SH, seorang legal drafter dan researcher yang kini berkarir di dunia kenotariatan. Halo Kak Virgi, apa kabar? Gimana hari ini? Alhamdulillah, baik banget. Terima kasih KPS udah ngundang aku sore hari ini ya. Gimana Kak dengan keadaan cuaca yang sekarang kayaknya lagi mendung ya? Mendung banget sih tadi berangkatnya. Kak masih sehat-sehat aja kan Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nggak sih Kak ke pertanyaan pertama. Nah, boleh nggak sih Kak cerita sedikit tentang perjalanan karir kakak sebagai legal drafter dan researcher, dan sekarang kok bisa sih aktif di kantor notaris juga? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi sebetulnya ketertarikanku untuk menjadi seorang legal drafter dan researcher itu dimulai ketika aku semester 7. Nah, disclaimer bahwa aku tuh udah menyelesaikan skripsi ketika aku di semester 6, sehingga di semester 7 itu aku cuman ngambil 6 SKS saja. Nah, tentunya dengan kepadatan kampus yang sudah pernah aku jalani di semester-semester sebelumnya, dengan adanya organisasi, adanya kepanitiaan, adanya lomba-lomba lain, di semester 7 tuh aku ngerasa kayak gabut banget gitu. Karena kan kita udah kayak gak boleh lomba, kita udah gak aktif lagi di organisasi karena udah purna. Juga mata kuliah yang kita ambil tuh cuma dikit gitu. Akhirnya aku mencoba mencari peluang baru dengan mencoba mendaftar magang. Nah, pada saat itu aku dapat informasi dari salah satu cutting alumni NMCC MA aku dulu yang menginformasikan bahwa ada lowongan yang dibuka untuk junior associate di suatu kantor hukum, namanya Grace Gustia and Partners. Nah, alumniku ini namanya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng itu ngasih informasi kalau ada dibuka lowongan untuk junior associate. Pada saat itu sebetulnya aku nggak mikir gimana-gimana ya, karena aku kan juga belum PKPA pada waktu itu. Sehingga aku coba aja peluang untuk mendaftarkan diri ke kantor hukum tersebut. Ketika aku udah apply CV, apply portofolio, ternyata 2 minggu kemudian aku dipanggil untuk mengikuti tes tulis untuk datang ke kantor hukumnya langsung. Ketika aku sampai di sana, ternyata ada 2 kandidat lain yang ternyata juga sama-sama alumni KPS FH UNER. Yang mana keduanya ini tuh sama-sama juga terlibat dalam NMCC. Yang satunya tuh NMCC MA, yang satunya tuh alumni NMCC Bulak Sumur pada saat itu. Dan keduanya itu cutting angkatan 2020, yang mana berarti mereka udah 1 tahun lebih dulu lulus daripada aku kan. Sedangkan aku waktu itu masih mahasiswa. Kedua cuttingku ini sudah sama-sama berkecimpung di dunia lawyer lebih dulu daripada aku, dan mereka juga sudah PKPA. Jadi ketika proses tes tulis itu tuh aku ngerasa agak minder sebenarnya ya, karena aku tahu lawanku ini adalah orang-orang yang memang di FH UNER juga berbakat dan berprestasi. Ternyata setelah tes tulis itu, keesokan harinya aku diundang lagi untuk mengikuti interview. Ketika interview itu ternyata hanya aku yang lolos di antara 2 cutting yang lain. Wah. Nah, di situ aku kan juga menanyakan akhirnya kepada managing partnernya kenapa alasan untuk memilih saya kenapa. Padahal di satu sisi aku masih mahasiswa, dan yang kedua aku belum PKPA, dan yang ketiga waktu itu peminatanku adalah peradilan. Sedangkan 2 cuttingku tuh sudah lulus lebih dulu, mereka sudah PKPA, bahkan mereka juga sudah menekuni bidang corporate lawyer pada saat itu. Ternyata dari sisi managing partnernya pada waktu itu punya nilai-nilai yang mereka berikan kepada aku yang membuat aku lebih unggul ternyata daripada kandidat-kandidat yang lain. Sehingga aku mengambil kesempatan itu, meskipun aku belum lulus sebagai seorang sarjana hukum, aku ditempatkan di bagian legal intern pada waktu itu sebagai seorang legal researcher dan juga legal drafter. Tapi meskipun aku di situ sebagai seorang legal intern, ternyata
pekerjaanku tuh tidak jauh berbeda dari asosiat-asosiat yang ada di situ. Jadi aku udah mulai membuat gugatan, aku udah membuat replik, duplik, jawaban, juga membuat somasi, surat kuasa, dan lain sebagainya yang di bidang perdata. Ini adalah hal baru buat aku karena aku selama kuliah hanya menekuni bidang pidana aja kan. Ternyata di situ aku diberi kesempatan untuk boleh belajar mengenai hukum perdata, didampingi oleh teman-temanku yang sangat suportif pada saat itu, sehingga aku akhirnya menekuni bidang tersebut. Oke, Gitu. berarti kakak keterimanya itu waktu masih kuliah ya? Masih kuliah. Wah, keren banget ya Kak Virgi ini. Nah, di dunia hukum kan luas banget kan Kak cakupannya, mulai dari litigasi, non litigasi, sampai riset hukum nih. Nah, apa sih yang membuat Kak Virgi ini sekarang tertarik dan juga menekuni legal drafting dan research dibanding bidang hukum lainnya Kak? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada saat itu karena adanya kesempatan yang terbuka dan aku tidak mau membuang kesempatan itu, dan aku ingin mencoba untuk keluar dari zona nyamanku. Aku pada saat itu cuman menekuni bidang hukum pidana. Tapi di sini aku di-challenge untuk bisa nggak kamu belajar hukum perdata di luar lingkungan yang formal seperti lingkungan kampus gitu. Aku akhirnya mengambil tantangan tersebut dengan aku akhirnya tetap diajari dan dibimbing oleh senior-senior asosiat yang ada di situ. Ternyata lama-kelamaan aku mulai menyukai nih bidang hukum perdata juga, meskipun tidak secara formal ya, tapi aku ternyata suka buat gugatan, buat replik, buat duplik, kemudian berargumentasi, dan bagaimana cara menyusun dokumen-dokumen hukum itu sesuai pakemnya. Karena apa yang kita pelajari selama akademik dan juga kita pelajari di dunia kerja itu sebetulnya masih berbeda gitu. Tidak begitu seteoritis itu. Tapi praktisnya itu mengikuti bagaimana kebiasaan dari setiap kantor hukum. Jadi kenapa aku suka juga di bidang legal drafter dan researcher, karena sebelum-sebelumnya aku punya pengalaman di bidang kepenulisan hukum. Aku sering ikut lomba-lomba di bidang kepenulisan hukum seperti lomba ISEI, LKTI, ataupun LO, yang itu juga menjadi bekal aku untuk tertarik dalam menulis dan juga membuat draft di bidang dokumen-dokumen hukum. Oke Kak. Nah di momen-momen itu, di perjalanan kakak itu ada nggak poin dimana kakak itu mikir, wah ini bidang yang sebenarnya aku bisa tekuni dan aku tertariki gitu Kak? Ada nggak poinnya? Kalau kita bicaranya pada rentang waktu ketika kita masih kuliah ya, sebetulnya aku sama sekali nggak ada ketertarikan di bidang hukum perdata maupun hukum pemerintahan, hukum internasional. Aku sama sekali nggak tertarik. Karena saat itu pun aku cuman ngambil hukum pidana aja. Aku benar-benar tertarik di hukum pidana aja. Dan fokusnya pidana aja. iya, gitu khusus berarti. pidana aja. Dan aku juga waktu itu cita-citaku itu sebagai jaksa sebetulnya. Makanya aku sangat menekuni bidang tersebut hingga aku akhirnya ikut KPS, aku ikut NMCC di bidang pidana dan lain sebagainya. Karena memang fokusku pada saat itu adalah aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi seorang jaksa. Tetapi justru turning point-nya tuh aku rasakan ketika aku bekerja di kantor hukum. Ternyata di situ banyak sekali hal yang masih belum aku ketahui, bahkan di bidang pidana juga. Masih banyak hal yang perlu aku pelajari di dunia praktisnya seperti apa, kemudian penerapan hukumnya, akibat hukumnya, dasar hukumnya, itu baru betul-betul aku pahami ketika aku bekerja di kantor hukum tersebut. Di situ betul-betul aku merasakan bahwa ternyata perdata itu tidak semembosankan yang aku pikirkan ketika kuliah. Perdata itu sangat kompleks, bahkan jauh lebih kompleks daripada hukum pidana menurutku ya. Karena kan kalau di hukum pidana mungkin kita belajar mengenai delik-delik yang ada ataupun klausul-klausulnya yang ada dalam pasal-pasal tersebut. Tetapi ketika perdata, apa yang tertulis dalam klausul itu bisa berbeda asumsi ataupun penerapan dari masing-masing pihak gitu loh. Jadi kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa melihat bagaimana cara berargumentasi yang baik, bagaimana cara menulis yang baik. Justru turning point-nya adalah ketika aku bekerja di kantor hukum tersebut. Oke Kak. Nah kalau dilihat dari CV Kak Virgi sendiri nih, pengalaman organisasinya luar biasa banyak nih. Mulai dari KPS, Genbi, sampai Erlangga Debating Society. Nah menurut Kak Virgi nih, seberapa besar pengaruh organisasi terhadap kesiapan kita menghadapi dunia kerja? Oke. Jadi organisasi itu sangat berdampak terhadap pembentukan karakter kita di dunia kerja ya teman-teman.
Karena dari organisasi itu kita belajar mengenai cara komunikasi dengan banyak orang, cara bekerja sama dengan banyak orang, cara berinteraksi dengan banyak orang, ataupun sekecil untuk pembagian tugas, cara bekerja sama yang baik dan benar. Di situ dari organisasi-organisasi yang pernah aku jalani itu justru juga memberikan relasi kan kepada aku untuk membuka peluang kerja. Waktu itu aku sama sekali nggak terpikir untuk ngambil magang ataupun ngambil kerja di saat aku masih kuliah. Tapi ternyata relasi itu aku dapatkan dari organisasi yang pernah aku jalani. Gitu. Jadi organisasi itu betul-betul memberikan kamu relasi. Kemudian juga mereka akan memberikan pembentukan karakter kepada kamu, bagaimana cara kamu bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman kamu, bagaimana kamu bisa membuat relasi yang baik dengan teman-teman kamu. Juga kita pasti diajari mengenai soft skill seperti kedisiplinan, time management, bahkan juga skill-skill lain yang sangat kamu perlukan. Misalnya di KPS kan aku belajar tentang hukum acara pidana, hukum acara perdata, yang itu kemudian diterapkan dalam NMCC. Di situ kita tuh nggak diajari sedetail itu ketika mata kuliah hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Tapi ternyata ketika kita mengambil NMCC ataupun kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh organisasi-organisasi yang kita ikuti, itu memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam sehingga kita punya bekal untuk berpraktek itu secara lebih akurat gitu. Oke, berarti banyak banget ya hal yang bisa dibuat pembelajaran di dalam suatu organisasi ini. Nah, kalau skill atau pelajaran spesifik apa sih Kak yang benar-benar bisa berguna waktu di dunia profesional? Kalau aku adalah skill menulis tentunya. Skill menulis. Ya, karena kalau kita cuman suka menulis tapi kita nggak punya wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat itu, ya hasilnya cuman terbatas kamu bisa nulis, udah. Tapi kamu nggak bisa menerapkan itu ke dunia kerjamu nantinya. Kita ketahui bahwa di bidang hukum ini kita sangat punya banyak sekali ruang untuk yang kita mengeluarkan tuh produk dalam bentuk tulisan. Contohnya, notaris. Notaris pasti mengeluarkan produk hukum seperti akta, perjanjian, kontrak, belum lagi sertifikat-sertifikat dan lain sebagainya yang dibantu oleh notaris tersebut. Kemudian di bidang lawyer pasti mengeluarkan produk-produk hukum juga seperti legal opinion, juga ada dokumen-dokumen hukum formal seperti gugatan dan lain sebagainya. Itu kita pelajari dari kepenulisan. Bagaimana cara membuat tata bahasa yang benar, bagaimana membuat bahasa hukum yang benar, bagaimana cara berargumentasi yang benar, bagaimana cara meriset yang benar. Karena kan kita sebagai orang hukum nih, kita nggak boleh hanya berasumsi tanpa adanya dasar hukum ataupun landasan-landasan yang bisa kita pakai dalam argumentasi tersebut. Kita ketahui ada sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan banyak lagi yang perlu kita kombinasikan terhadap opini kita, sehingga opini kita itu tidak hanya bualan semata gitu. Kita mengatakan itu semuanya pasti ada dasarnya. Dan cara meriset itu tentu ada tekniknya yang kita pelajari ketika di organisasi tersebut. Contohnya di KPS. KPS sendiri punya bidang khusus di legal opinion dan itu sangat membantu aku dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum dengan cara kepenulisannya, dengan cara risetnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari kehektikan kakak waktu kuliah nih, gimana sih cara Kak Virgi itu bisa menyeimbangkan dua hal ini antara organisasi dan akademi? Jadi sebagai mahasiswa, kita ini punya tanggung jawab yang paling utama, yaitu belajar. Artinya akademik kita tuh harus lebih diprioritaskan daripada kegiatan-kegiatan non-akademik, seperti perlombaan maupun organisasi. Di sini sebetulnya aku punya prinsip yang ya mungkin banyak teman-teman yang pro dan kontra terhadap prinsipku tersebut. Tetapi dengan aku menerapkan prinsip ini, dengan mengetahui sejauh apa kemampuan diriku, itu membuat aku nggak kewalahan artinya untuk menyeimbangkan dari bidang akademikku, perlombaanku, dan juga organisasiku. Pada saat itu aku membatasi diriku sendiri. Untuk bidang organisasi itu, aku cuman mau ngambil di awal-awal semester aja. Artinya hanya di semester 2, 3, 4. Karena di semester 5 dan 6, kalau kita ngikuti kurikulum kita di UNER, pasti kita sudah diminta untuk mempersiapkan skripsi. Nah, di bagian ini aku nggak mau skripsiku ini terganggu dengan organisasi-organisasiku yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di dalam semester 5 atau 6 itu kita ternyata dimintai tolong untuk mengisi beberapa acara yang ada dalam organisasi-organisasi tersebut. Tetapi kan hal itu tentunya pasti berbeda dengan ketika kamu mengambil tanggung jawab
di organisasi tersebut. Misalnya kalian menjabat sebagai apa, itu membuat kalian punya tanggung jawab lebih di masa-masa ketika kalian seharusnya fokus kepada pendidikan kalian. Itulah kenapa di bidang organisasi aku selalu membatasi diriku. Pada saat itu pun aku cuman ambil 2-3 organisasi aja, karena aku tahu kalau aku ambil lebih dari 3 organisasi, fokusku nanti akan teralih ke organisasi, sedangkan akademikku ini nggak akan kepegang. Di sisi akademik aku nggak kepegang, aku juga aktifkan di bidang perlombaan. Jadi aku ingin menyeimbangkan ketiga ini. Gimana sih cara aku memprioritaskan satu sama lain tanpa aku harus mengorbankan salah satunya gitu. Itu ya dengan kalian membatasi kemampuan diri kalian sendiri itu. Untuk organisasi kalian batasi sampai berapa? 2 atau 3 itu menurutku sudah sangat cukup. Misalnya kalian lebih pengen di bidang hukum banget nih, ya udah KPS aja tuh sudah sangat cukup, karena KPS tuh punya banyak sekali kegiatan yang sudah bisa membentuk kalian gitu. Misalnya kalian lebih suka di organisasi yang A, ya sudah kalian tekuni saja di situ dan kalian mencari peluang-peluang lain itu melalui lomba atau kalian belajar di akademik dan lain sebagainya. Oke, berarti di sini batasan diri itu perlu banget ya, Kak? Perlu banget. Kalau misal untuk kedepannya masih perlu nggak batasan diri itu menurut Kakak? Bukan batasan terkait kemampuan diri ya teman-teman, tapi kita tuh perlu untuk mengukur sejauh mana diri kita itu bisa menanggung beban tersebut, menanggung tanggung jawab tersebut. Kalau dari diri aku sendiri, karena aku tetap berprinsip bahwa akademik itu adalah yang nomor 1 di bidang pendidikan, maka untuk organisasi aku nggak mau ambil banyak-banyak, karena itu pastinya akan membuat kita itu jadinya kewalahan dan justru menyingkirkan sisi akademik kita. Karena begini, sebetulnya organisasi-organisasi ini tujuannya itu sama, untuk membentuk karakter kan gitu. Terkait dengan soft skill seperti kedisiplinan, terkait time management, teammates, itu kan bisa kita peroleh dari semua organisasi itu. Meskipun kamu cuma ngambil satu organisasi aja, itu tuh sudah cukup untuk membentuk diri kamu. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa di FH UNER ini punya banyak sekali organisasi, mungkin 14 atau bisa lebih. Benar. Di situ punya bidangnya sendiri-sendiri. Nah, ketika teman-teman membutuhkan keahlian yang lebih spesifik, FH UNER itu sudah memberikan wadah terkait itu. Misalnya kalau kamu pengen di bidang peradilan, kamu pengen peradilan banget, kamu pengen tahu hukum acara, kamu pengen bisa nulis legal opinion, ya sudah, kalian bisa ambil KPS gitu. Atau kalau misal kalian pengen di bidang advokasi, kalian pengen lebih bisa dekat dengan memang menyentuh masyarakat secara langsung, kalian bisa ke SMHI. Atau organisasi-organisasi lainnya yang memang sudah menyediakan spesifikasi tersebut gitu. Tetapi di samping itu kan ada hal-hal umum yang bisa kamu dapatkan di semua organisasi, seperti yang tadi aku sebutkan, kedisiplinan, teammates, team management, itu bisa kalian ambil di manapun organisasi itu. Jadi kalian perlu untuk menentukan fokus kalian itu apa yang kalian sukai, apa yang ingin kalian betul-betul tekuni. Itu bisa kalian dapatkan dari organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat tersebut. Oke, nah Kak Virgi ini punya segudang prestasi kan? Mulai dari lomba esai, legal opinion, publikasi jurnal Sinta 3, sampai tadi katanya ikut NMCC juga kan ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak cara membangun motivasi untuk terus produktif nih di tengah kesibukan kuliah dan organisasi? Oke. Jadi itu lagi, aku kembali pada pembentukan diri bahwa kita itu nggak boleh berhenti. Kita tuh sama sekali nggak boleh berhenti. Meskipun kita punya banyak waktu luang, kita tuh justru harus berpikir apa yang bisa kita kerjakan di waktu luang tersebut. Karena kita kuliah tuh benar-benar cuma 4 tahun teman-teman. Bisa juga 3,5 tahun udah banyak yang selesai kan di FH UNER tuh. Jadi bagaimana dalam 3,5 tahun atau 4 tahun tersebut kalian itu betul-betul mematangkan diri untuk siap di dunia kerja. Karena ya ketika kita ada di dunia kerja itu justru kita dianggap kita sudah siap gitu kan. Kita sudah mampu, kita sudah punya bekal gitu. Jadi ketika kalian masih ada di dunia perkuliahan, kalian manfaatkan waktu itu untuk betul-betul menyiapkan diri kalian nanti ketika kalian sudah di lingkungan kerja. Terkait dengan kita ikut organisasi, kita ikut perlombaan, kita bikin jurnal dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat bahwa kompetisi-kompetisi di bidang hukum itu sangat banyak.
banyak banget, luas banget, bahkan sebulan itu bisa 3 sampai 4 kompetisi hukum itu ada gitu, dan pasti itu diinformasikan oleh organisasi-organisasi yang kita ikuti. Contohnya organisasi-organisasi yang memang bergelut di bidang kompetisi seperti KPS dan juga MIMA, pasti akan ada informasi-informasi tersebut. Nah, kalau aku biasanya ketika ada informasi tersebut, aku pasti baca posternya terlebih dahulu, baca ketentuannya terlebih dahulu. Apakah sekiranya aku bisa nggak ya menulis bidang ini, aku bisa nggak ya mengikuti kompetisi ini. Jadi aku selalu menerapkan pada pertama kali di diriku, bukan antara aku bisa atau nggak bisa, tapi aku mau atau nggak mau. Ketika ada lomba legal opinion, udah aku bahkan belum tahu kan dia misal temanya tentang apa, tapi dia ada lomba legal opinion, jadi aku mau. Coba kita baca dulu ketentuannya, kita bisa nggak? Oh, ternyata ada peluang kita bisa konsultasi ke siapa aja, kita bisa ngajak teman kita siapa aja. Itu yang akan membangkitkan motivasi kita sendiri gitu. Dengan menyadari bahwa waktu kita belajar itu cuman sedikit, cuman 3,5 sampai 4 tahun untuk bekal kita bekerja setelah itu. Gitu. Oke. Dari sekian banyak kompetisi dan kegiatan akademik nih Kak, mana sih yang paling berkesan buat Kakak dan kenapa kok bisa berkesan gitu? Sebetulnya semua yang aku jalani di dalam FH UNER selama 3,5 tahun itu sangat amat berkesan, sangat amat membentuk karakterku yang sekarang. Kalau di bidang akademik, rasanya kalau kalian udah lulus tuh bakal kangen banget sama kegiatan-kegiatan kampus, sama tugas-tugas yang ada di kampus. Karena ketika kalian udah kerja, tanggung jawab itu pasti akan terasa sangat berbeda. Tanggung jawab ketika kalian masih menjadi mahasiswa, tanggung jawab ketika kalian kerja di kantor notaris, tanggung jawab ketika kalian kerja di kantor hukum, itu semuanya berbeda. Dan itu akan membuat kalian benar-benar kangen. Kenapa di masa-masa kuliah itu aku nggak sempat melakukan ini, kenapa di masa-masa kuliah aku nggak sempat belajar ini. Itu akan membuat kalian lebih pengen belajar sebenarnya. Nah, kalau dari sisi perlombaan, ada 2 yang menurutku itu sangat amat berkesan. Dari sisi perlombaan, waktu itu aku sebagai delegasi Hukum Online Legal Opinion Competition 2024. Yang mana timeline dari Hukum Online Legal Opinion Competition itu sangat singkat. Jadi kita tuh cuma diminta membuat legal opinion tuh selama 6 hari. Dan pada saat itu sebetulnya pemilihan delegasinya juga sangat dadakan, karena memang semua informasi tuh diperoleh dadakan. Akhirnya aku menjadi salah satu delegasi pada saat itu bertiga. Ada satu lagi yang sebelumnya menjadi ketua KPS sebelumnya di 2024, ada Kiki. Waktu itu aku sama Kiki. Ada satu lagi yang sekarang jadi ketua MIMA, Alia. Aku dengan 2 orang ini berusaha untuk bisa membawa nama FH UNER pada saat itu. Dan yang membuat berkesan adalah timku ini, ketika aku menjadi ketua delegasi, timku ini dibimbing langsung oleh Dekan FH UNER pada saat itu, Pak Iman Prihandono, yang mana sangat amat membimbing kita dari pagi sampai malam. Bahkan kita tuh nggak jarang bimbingan di atas jam 8 malam di kampus. Cuman buat gimana FH UNER tuh harus bisa masuk 3 besar. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan perjuangan, dengan kemepetan waktu yang ada, kita bisa peroleh juara 3 pada waktu itu. Wah, keren banget kakaknya. Berarti itu hektik banget ya selama banget. Berapa hari tadi Kak? 6 hari. 6 hari. Wah, 6 hari doang guys. Oke. Nah, selain kegiatan kampus nih Kak, Kakak juga aktif sebagai pemateri di banyak acara. Gimana Kak Virgi itu membangun personal branding Kakak agar terkenal sebagai sosok yang kredibel dan punya inspirasi di bidang hukum? Oke. Jadi pada saat aku masih kuliah, mungkin aku mendapat kepercayaan ya dari teman-temanku, dari adik-adik tingkatku, karena aku selalu membuka ruang untuk mereka bisa berdiskusi dengan aku. Aku nggak pernah menutup ruang diskusiku dengan teman-temanku, dengan kating-katingku, dengan adik-adik tingkatku, sehingga ternyata dari situ mereka percaya terhadap kemampuan-kemampuanku. Juga aku membangun personal branding dalam diriku sendiri dengan aku mengikuti organisasi-organisasi, dengan aku mengikuti perlombaan-perlombaan. Misalnya kalau kita habis menang legal opinion, kita pasti akan dinilai kita tuh mampu di bidang itu. Kita pasti bisa legal opinion. Atau kalau kita misalnya habis NMCC, berarti kita dianggap, oh dia mampu untuk menjelaskan mengenai NMCC. Nah, dari pengalaman tersebut, yang aku kemudian publikasikan ke Instagramku, teman-teman tuh bisa tahu, oh Kak Virgi
baru menang ini, Kak Virgi habis ikut ini, Kak Virgi baru jadi pembicara di sini. Dan mereka tahu kompetensiku dari situ. Sehingga ketika mereka punya acara serupa seperti yang sudah pernah aku jalani, mereka akan mengundang aku gitu. Untuk misalnya ketika aku selesai memenangkan legal opinion, mereka meminta aku untuk jadi pembicara tentang legal opinion dan lain sebagainya. Terkait NMCC juga seperti itu. Dan aku sama sekali nggak mau menarik sepeser pun dari teman-teman FH UNER, dari organisasi-organisasi FH UNER, ketika mengundang aku sebagai pembicara, ketika mengundang aku sebagai narasumber, aku sama sekali nggak mau menarik ataupun membuat apa yang aku sampaikan itu menjadi berbayar. Aku nggak mau seperti itu, karena prinsipku adalah aku mendapatkan ilmu, mendapatkan itu semua juga dari organisasi tersebut. Sehingga apa yang bisa aku kembalikan dari organisasi tersebut ya dengan kontribusiku menjadi pembicara. Seperti itu. Berarti dengan kakak mengikuti lomba atau kegiatan kampus lainnya itu membuka peluang. Betul. Seperti jadi pembicara dan lain-lain ya kak ya. Oke, nah di dunia sekarang nih kak ya, dunia hukum ini makin kompetitif kan ya kak ya. Betul. Nah menurut Kak Virgi sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi lulusan hukum saat ini, terutama Kak Virgi? Ya, ini tantangan yang aku juga alami pada waktu itu. Karena apa yang aku pelajari di FH UNER dengan apa yang akhirnya aku kerjakan setelah aku kuliah itu sangat jauh berbeda. Ketika aku di FH UNER, aku ngambil peminatan betul-betul hanya peradilan. Kemudian ketika aku kerja di sebuah kantor hukum, law firm yang memang base-nya itu perdata banget, dia corporate lawyer gitu. Jadi aku baru belajar tentang perdata, mendalami perdata itu ketika aku di dunia kerja. Nah, hal yang menjadi tantangan buat aku pada saat itu, karena cita-citaku sebelumnya menjadi jaksa, gara-gara aku ambil corporate lawyer, aku jadi pengen jadi lawyer pada saat itu. Sehingga ada goncangan prinsip pada saat itu. Apakah aku bisa jadi lawyer? Gitu. Apakah aku akhirnya nggak mau jadi jaksa? Karena aku merasakan bagaimana serunya kerja menjadi lawyer gitu. Sekarang aku mencoba menekuni di bidang notaris. Aku juga mengalami goncangan itu lagi. Yang tadinya aku udah pengen jadi lawyer, sekarang aku pengen jadi notaris. Nah, karena bidang hukum itu cakupannya sangat luas, profesinya itu sangat luas, kita tuh bisa kerja di manapun. Semua orang tuh butuh orang hukum, teman-teman. Kalian mau jadi corporate lawyer, kalian mau jadi litigation lawyer, kalian mau jadi jaksa, mau di pemerintahan, mau di corporate, itu bisa semua. Karena seluas itu, dan pasti tantangan terbesar adalah menentukan kalian mau jadi apa. Nah, menurutku sendiri, selama itu masih linear dengan apa yang kamu pelajari di FH UNER, apa yang kamu pelajari di bidang hukum, mau menjadi apapun kamu, itu nggak masalah, teman-teman. Cuman, kalian juga perlu untuk memberikan batasan waktu terhadap diri kalian sendiri, agar kalian tuh segera punya kepastian kalian tuh mau jadi apa. Kayak gitu. Berarti dengan luasnya cakupan pekerjaan di dunia hukum itu kita punya motivasi untuk berpindah-pindah gitu ya, kita punya banyak banget pilihan. Iya, punya banyak pilihan. Oke. Nah, kalau menurut kakak nih, bagaimana cara mahasiswa hukum bisa mulai mempersiapkan diri sejak dini agar punya added value di mata recruiter atau lembaga hukum, Kak? Oke. Jadi pada saat itu ya teman-teman, ini sekilas cerita terkait waktu aku daftar di kantor hukum itu. Kantor hukum itu mensyaratkan kita itu harus pernah NMCC. Jadi banyak sekali recruiter, terutama di bidang yang memang mendalami bidang hukum seperti kantor hukum, kantor notaris. Mereka tuh melihat kamu punya skill apa yang bisa kamu berikan di kantor ini gitu. Karena mereka cenderung nggak mau nerima mahasiswa yang cuman akademik aja. Berarti kan kalian belajar hanya sebatas teoritis, tapi kalian tuh nggak mengerti bagaimana prakteknya, kalian itu nggak mengerti bagaimana betul-betul cara meriset yang betul seperti apa. Karena ruang lingkup belajar kalian hanya dalam ruang lingkup yang formal, hanya dalam bidang akademik aja. Nah, recruiter itu kebanyakan pasti nanyain kalian tuh dulu pernah ikut lomba apa aja, kalian ikut organisasi apa aja, kalian bisa nggak bikin dokumen hukum, kalian bisa nggak melakukan riset ini. Mereka tuh pasti tanya. Jadi bagaimana cara meningkatkan value kita di mata recruiter adalah ya dengan menjalani apa yang ada sekarang dengan kesempatan yang besar itu. Ketika ada organisasi yang kalian rasa kalian minat, ambil organisasi tersebut. Kalian pasti akan banyak belajar di organisasi ini.
Kemudian kalau misal ada lomba-lomba yang kalian suka, terutama lomba-lomba kepenulisan ya, itu penting banget teman-teman buat di bidang di pekerjaan nantinya. Kalian ambil aja, entah itu essay, LKTI, ataupun legal opinion. Rekruter tuh nggak butuh kalian menang, tapi butuh kalian tuh pernah. Dengan kalian pernah, itu akan meningkatkan value kalian. Oh, anak ini pernah ikut lomba ini, meskipun itu nggak menang ya teman-teman, tapi kalian tuh berarti pernah belajar membuat legal opinion, kalian pernah belajar membuat essay, kalian pernah belajar membuat LKTI, sehingga itu dinilai kalian tuh bisa ngeriset, kalian bisa menulis. Gitu. Oke. Kalau dari melihat perkembangan saat ini nih, pastinya di bidang hukum itu udah ada perkembangan teknologi dan digitalisasi hukum kan Kak. Nah, apakah Kak Virgi ini melihat ada pergeseran arah karir Kakak di dunia hukum ke depannya ya Kak? Ya, ada, tentunya ada. Karena aku sekarang masih bimbang antara mau jadi lawyer atau notaris, karena aku baru aja pindah ke kantor notaris selama 1 bulan terakhir ini. Jadi aku masih berusaha untuk meraba-raba bagaimana sebetulnya dunia notaris itu seperti apa. Apakah dunia notaris itu akan lebih seru daripada dunia lawyer? Menurutku, aku masih belum tahu karena aku masih sangat sebentar di dunia notaris ini. Tapi ya kita tidak menutup peluang kita mau jadi apa nantinya, seperti yang aku udah jelaskan tadi. Selama itu masih linear di bidang hukum, semua peluang itu kamu coba aja. Toh kita juga nggak lagi dikejar waktu yang seperti apa gitu. Kita bisa jadi lawyer umur berapa, kita bisa jadi notaris umur berapa. Justru sekarang adalah tahap ketika kalian betul-betul menentukan kalian mau jadi apa gitu. Oke. Wah, berarti ada planning nih Kak ke depannya? Ada. Oke. Nah, terakhir nih, Kak Virgi ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa hukum yang masih bingung untuk menentuin arah karir mereka mau kemana? Oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan arah karir kemana, misalnya teman-teman mengalami masalah yang sama kayak aku, kita udah terlanjur suka pidana, aku pengen jadi jaksa dan sebagainya. Sebetulnya itu nggak menutup kemungkinan teman-teman, ketika kalian sudah kerja nanti, kalian ternyata nggak ada di bidang yang kalian tekuni, atau justru kalian akan justru tertarik ke bidang lain, misalnya ke perdata. Dan itu apakah salah? Nggak. Justru kalian belajar lebih banyak di situ. Ketika aku kuliah aku belajar pidana, ketika kerja aku belajar perdata, dan aku akhirnya sekarang bisa keduanya. Dan itu semuanya adalah nilai plus. Semuanya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Berarti kalian dengan begitu kalian bisa semuanya. Yang jelas ketika kalian merasa saat ini kalian sudah punya cita-cita, entah menjadi jaksa, entah menjadi lawyer, entah menjadi notaris, corporate dan sebagainya, kalian jangan pernah menutup kesempatan di bidang lain. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya, atau apakah kalian punya minat-minat baru nanti ke depannya. Jadi jangan pernah menutup diri kalian sedikit pun, dan hanya terfokus pada satu hal aja. Oke, Kak. Terakhir banget nih, beneran terakhir. Kalau boleh kasih satu kalimat motivasi buat anak-anak FH UNER, terutama bagi yang sedang aktif di organisasi nih Kak. Oke. Untuk yang aktif di organisasi, meskipun organisasi ini memang sangat amat mendorong bagaimana kegiatan akademik kita, tapi jangan pernah kalian mengesampingkan akademik kalian, karena bagaimanapun akademik itu tetap nomor 1. Dan juga ketika kalian sudah berkecimpung di organisasi, jangan pernah membatasi diri kalian juga untuk eksplor ke kemampuan-kemampuan lain seperti perlombaan-perlombaan ataupun juga kepenulisan-kepenulisan hukum lainnya. Karena kesemuanya itu pasti akan membentuk diri kalian, tidak hanya di organisasi. Oke, wah seru banget ya pembahasan dengan Kak Virgi kali ini. Banyak banget insight baru dan berharga tentang gimana sih organisasi dan pengalaman selama kuliah ternyata punya dampak besar dalam membentuk karir di dunia hukum. Nah, terima kasih banyak buat Kak Virgi sudah mau berbagi cerita dan inspirasi bareng kami di Siniar. Nah, buat Sobat Siniar, jangan lupa terus pantengin episode-episode selanjutnya karena kita bakal terus menghadirkan narasumber alumni FH UNER yang gak kalah keren dan inspiratif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sinergi, dan jangan berhenti belajar. Saya Komang Saucha, pamit undur diri. Sampai jumpa di Siniar selanjutnya.